Di sini diperkirakan penjualannya ada bulan Juni sebanyak 380.000 produk bagus. Ada setiap produk diketahui membutuhkan 0,8 kilo bahan A, membutuhkan 0,4 bahan B, ada kebijakan saldo akhir persediaan produk 20% dari bulan berikutnya, terus ada penjualan bulan Julinya berapa unit. Kebetulan ini cuma tanya 1 bulan, yaitu bulan Juni saja. Kita mulai, anggaran yang pertama akan kita buat yaitu anggaran penjualan. Sekali lagi ya, harusnya kayak tadi. Kalau triwulan ya kita buat Januari, Februari, Maret. Triwulan kedua berarti kita buat April, Mei, Juni. Misalnya seperti itu teman-teman. Nah ini itu dipersempit. Ini hanya minta 1 bulanan aja. Jadi kebetulan perusahaan Sahabat Jaya ini membuat anggarannya setiap bulan sekali. Ya sudah, kalian fokus 1 kolom saja Juni. Jadi kalau saya minta triwulan buat 3 bulan. Saya minta 1 bulan ya 1 bulan gitu aja. Di sini saya minta hanya bulan Juni. Mari kita buat anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu selalu dimulai dari, lihat rumusnya tadi, unit yang terjual kali harga jualnya. Temukan berapa unit yang terjual bulan Juni. Silakan dijawab bersama-sama. Berapa unit yang terjual bulan Juni? 380. 380.000 produk bagus, betul. 380.000. Siapkan di sana. Ada informasi harga jual nggak? Nggak ada di sini. Ya sudah, saya tambahkan. Misalnya harga jualnya adalah 30.000. Ya sudah, yang disebut dengan nilai penjualan yang terjual 380.000 unit kalikan harga jualnya Rp30.000. Nah, ini namanya total penjualan. Selesai, itu namanya anggaran penjualan. Berikutnya setelah anggaran penjualan, urutan berikutnya yang kita bisa buat adalah anggaran produksi. Sama, kalau saya minta quarterly, berarti saya minta April, Mei, Juni, kalian buat 3-3-nya. Entah saya nanti tanya bulan Aprilnya, Mei-nya, atau Juninya, atau 3-3-nya, total triwulan tersebut. Tapi kalau di sini saya minta hanya Juni, ya sudah, kalian fokus ke Juni saja. Gampang sekali, hanya Juni saja. Nah, untuk mengerjakan anggaran produksi, harus hafal dulu rumusnya produksi. Kalau penjualan tadi kan unit terjual kali harga jual. Apa kalau rumusnya unit yang diproduksi? Unit yang terjual, diapakan, dikurangi apa, kemudian baru ketemu unit yang diproduksi. Ini loh, yang tadi saya cerita-cerita sama Jason, Jual Jamie, ditambah persediaan awal. Nah, ditambah persediaan awal apa akhir? Akhir. Kalau mau jaga-jaga itu namanya persediaan akhir. Terus dikurangi persediaan awal. Unit yang terjual bulan Juni tadi berapa yang katanya Keisha tadi? 380. Oke, 380.000 Tere, Keisha, betul. Terus akhirnya baca di sana. Kita mau jaga-jaga berapa persen? 20. 20% dari bulan berikutnya. Kalau ini Juni, berarti bulan berikutnya kan Juli. Julinya diketahui di sini. Penjualan bulan Juli diperkirakan 395.000 unit. Sehingga 20% dari 395.000 unit, kita nanti jangan produksi 380, kita lebihi 79. Siapa tahu laris manis, kita butuh stok lebih banyak. Nah, tapi kurangi dengan persediaan awal yang sudah kita punya. Saya tadi bilang, kalau di soal ada ini loh, persediaan awalnya 1 Juninya berapa, kalian pakai yang di soal. Tapi kalau di soal nggak ada, apa tadi saya ngajarin apa? Unit terjualnya dikali 20%. Berarti unit terjualnya yang mana? 20% dikali yang berapa? 380. Kalikan jangan bulan depannya, kalikan bulan tersebut. Ingat, ini kasih operator minus. Kita laku 380, pengen jaga-jaga lebih 79, sudah punya 76. Ya sudah, produksi 383 aja. Selesai, sampai di sini. Ketemu
Unit yang diproduksi 383.000. Ada yang punya pertanyaan, silakan. Belum ada pertanyaan, lanjut. Setelah kalian tahu, kalian mau produksi 383.000. Kita sekarang mundur lagi. Oh, kalau mau produksi butuh bahan baku. Bahan baku kita mulai dari pembelian dulu. Mau buat anggaran pembelian, harus tahu rumusnya juga. Apa rumus untuk mencari pembelian bahan baku? Kita mulai dari unit yang sebelumnya dulu. Kita sudah punya unit yang diproduksi. Kalikan dengan kebutuhan bahan baku. Nanti kata-katanya sama, ini saya ganti standar aja. Kalikan standar bahan baku. Nanti kalian akan punya kebutuhan bahan baku yang digunakan. Tambah stok akhir untuk jaga-jaga. Kurangi habisin stok awal yang sudah dimiliki, kalian akan menemukan bahan baku yang harus dibeli. Rumus ini harus hafal di luar kepala dulu ya. Unit yang diproduksi berasal dari anggaran sebelumnya. Makanya saya ulang-ulang, saya bilang berulang-ulang sama kalian. Kalau kalian menemukan di suatu pabrik nanti, di sebuah soal nanti, tanyanya berapa bahan baku yang harus dibeli, yaitu anggaran pembelian bahan baku, dengan kata lain, kalian harus buat anggaran produksinya dulu. Mau tahu berapa produksi, ya harus tahu terjualnya berapa dulu, gitu. Jadi anggaran itu sambung menyambung jadi satu. Nah, bahan bakunya di sini ada berapa macam? Sudah dibaca? Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Apa saja itu? Disebut di sini bahan A dan bahan B. Jadi kita harus buat dua. Yang ini buat bahan A, sebelahnya buat lagi buat bahan B. Jadi kalau bahan bakunya kalian rumit, pabrik kalian itu membutuhkan bahan baku yang banyak, kalian buat anggaran bahan bakunya juga banyak. Oke, kemudian kita sudah pisahkan ini jadi dua. Ada bahan A sendiri nanti sama ada bahan B. Begitu. Terus kemudian bagaimana, teman-teman? Kalikan dengan standar bahan baku. Yang mana sih standar bahan baku itu? Selain case-nya, case, gantian case sama yang lain. Ada apa? Yang 0,8. Apa? 0,8 itu punyanya bahan baku? A. A. Siapakah yang sedang berbicara dengan saya ini? Mega C. Mega Rani Rambu. Betul ya? Ya. Terus yang B berapa Mega? 0,4. 0,4. Nah ini kalian sesuaikan teman-teman. Kalau produksi roti, misalnya tepungnya 0,8 kilo, telurnya 0,4 kilo, itu macam-macam. Setiap bahan itu beda-beda. Masa produksi roti harus 1 tepung, 1 kilo tepung, 1 kilo telur, 1 kilo air. Nah kan tidak bisa seperti itu perbandingannya. Kan selalu bermacam-macam. Nah itu sesuaikan dengan standarnya masing-masing. 383. Kita kalikan 0,8 untuk yang bahan baku A, kita kalikan 0,4 untuk bahan baku B. Cari di soal, apakah kalian punya kebijakan persediaan akhir bahan baku? Kalau yang tadi kan untuk barang jadinya kan 20% dari bulan berikutnya. Nah, kalau bahan baku, apakah kalian sudah bisa menemukan berapa saldo akhir yang diinginkan jadi stok akhirnya bahan baku? Ya. Mungkin tidak dinyatakan dalam persentase ya, Tere, mana? Ini loh, kita punya data 1 Juni itu mewakili awal, 30 Juni itu mewakili akhir. Mana yang akhir berarti? Yang akhir yang 30 Juni. Berapa berarti untuk bahan baku A-nya? Untuk bahan baku A-nya 68.600. Untuk bahan baku B-nya? 92.500. Oke. Awalnya A berapa? 82.000. Awalnya B? 65.300. Nah, itu bermacam-macam kebijakan pabrik ya. Ada yang suka pakai persen, menyiapkan persentase bulan Juli berikutnya.
ada yang suka pakai angka fix gini. Angka ini dari mana? Ya bukan tiba-tiba muncul angka. Dari pengalaman tahun lalu bisa. Dari pengalaman lihat kompetitor bisa. Kira-kira gitu teman-teman. Terus bahan bakunya kita coba. Yang digunakan, tambah kalian ingin jaga-jaga akhir berapa, kurangi awal yang sudah dimiliki dihabiskan dulu. Nah, itu kita akan menemukan. Itu cara kalian untuk menemukan bahan baku A yang harus dibeli dan bahan baku B yang harus dibeli. Ini satuannya kilogram ya. Sekali lagi ini kebetulan satuannya kilogram. Kalau bahan bakunya cairan ya bisa liter. Kalau bahan bakunya pieces ya pieces, sachet, dan macam-macam. Kalau kita mau ubah angka kilogram jadi rupiah, kalian cari harga belinya. Jadi kalau mau dalam kilogram sudah punya datanya. Kalau mau dalam rupiah ya cari harganya. Berapa bahan baku A harganya? 12.000 per kilo. Ya, yang lain dong selain Keisha, Tere, Mega, ayo belum dengar suaranya. Yang A itu ada 12.000 per kilo. Jangan lupa kalau mau berbicara di mikrofonnya diklik dulu, di unmute dulu. Bahan baku B-nya berapa rupiah, teman-teman? 8.500. 8.500. Oke. Jadi kalau mau dalam rupiah, ya kalian kira-kira aja harganya berapa. Di sini yang A itu perkiraan 12.000. Untuk yang B harganya 8.500. Selesai. Kalian sudah punya kira-kira harus keluar uang berapa buat beli bahan baku. 3,5 miliar untuk A dan 1,5 miliar untuk B. Kurang lebih begitu teman-teman. Bagaimana caranya mengerjakan anggaran pemakaian ya? Tadi itu kita baru pembelian. Saya tadi bilang sebenarnya pemakaian itu lihat pembelian aja. Bahan A pisah ya sama bahan B. Bulet nanti kalau jadi satu, pisah aja sendiri-sendiri. Bahan baku A, Juni sendiri. Nanti bahan baku B, Juni juga dibuat sendiri. Rumusnya diputar-putar. Menjadi seperti apa tadi? Kalau tadi kan digunakan tambah akhir, kurangi awal, namanya dibeli. Kalau sekarang kalian startnya dari awal dulu. Apa ya rumusnya tadi? Awal ditambah apa? Pembelian. Betul, ditambah pembelian. Terus kemudian dikurangi dengan? Akhir. Persediaan akhir. Kurangi dengan akhir. Kalian akan menemukan bahan baku yang digunakan. Coba sih kita buktikan angka yang teman-teman tadi sudah jawab bareng-bareng. Awalnya berapa? Cari dari bahan baku A kolomnya Juni. Awalnya berapa? 82.000. Bagus, 82.000. Belinya berapa? 293.000. Akhirnya berapa? 68.600. Ini kalau saya sum di Excel sebelum saya klik ya, hasilnya harusnya berapa digunakannya? 306.400. 306.400. Nah, kalian tepat menjawabnya. Bagus sekali. 306.400 cocok. Terus ini persiapan kali harga, kali harga, kali harga. Yang beli sama yang akhir pakai harga Juni. Harga Juni untuk bahan baku A tadi 12.000. Ini harganya bulan Juni. Bulan ini Juni, dipakai harganya juga Juni. Tapi kalau yang awal, kita jangan pakai harga yang Juni. Awal itu kita asumsi habiskan dulu bulan Mei yang masih ada di pabrik itu dihabisin dulu bahan bakunya. Nah ini nggak ada harga Mei. Jadi saya harus menambahkan diketahui harga bahan baku A bulan Mei sama dengan 10.000. Jadi ini saya tambahkan Mei-nya 10.000 baru bisa dikerjakan. Caranya 82 kalikan 10.000 293 kali harganya Juni 12.000. Jangan lupa akhirnya negatif 68.600 kali harganya Juni 12.000. Kalian tinggal jumlahkan, itu ketemu bahan baku yang digunakan. Ulangi lagi ya, sekali lagi ya untuk bahan baku yang B. Rumusnya sama,
Awal tambah beli kurangi akhir sama dengan bahan baku yang digunakan. Mari kita jawab. Bahan baku B, lihat kolomnya hanya ada satu kolom aja bulan Juni. Awalnya Juni berapa untuk bahan baku B? 65.300 cuy. Tuh, 65.300. Belinya berapa? 180.400 cuy. Bagus, 180.400. Siapakah ini? Raymond cuy. Raymond siapa Untono ya? William Raymond William. Akhirnya 92,5 cuy. 92.500. Ini kalau saya sum, hasilnya 153.200 harus cocok dengan yang ini digunakan, 153.200. Terus kita kalikan ya. Harganya beda ini. Kalau yang tadi kita kan sudah punya, nanti kita lihat ya bedanya. Untuk yang bahan baku B, Juni kan 8.500. Nah, ini berarti harganya 8.500, Juninya 8.500. Mei, saya harus kasih tahu. Kalau nggak kasih tahu di soal ini nggak bisa dikerjakan pemakaiannya. Andai kata bahan bakunya yang B itu misalnya 7.500 deh bulan Mei-nya. Ingat, untuk awalnya kalian gunakan harganya bulan lalu. Kalau yang beli sama akhirnya, kalikan yang bulan tersebut. Ini tinggal dikalikan biasa ke samping. Seperti ini. Jangan lupa yang akhir itu tandanya negatif. Nah, sudah selesai. Kalian sudah menemukan anggaran pemakaian bahan baku. Soal ini hanya bisa sampai pembelian sama pemakaian bahan baku, teman-teman. Jadi kalau mau belajar anggaran direct labor sama factory overhead, harus saya tambahkan. Sorry, C. Ya. Tadi aku ada yang agak bingung sedikit. Yang paling bawah, yang harganya itu yang A sama B itu kok bisa beda? Gimana ya, C?